wabarakatuh. Saya Agus Safira dengan NIM 3223122015. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Fenomena Fatherless terhadap kehidupan generasi Gen Z di Desa Sukajadi, Aceh Tamiang. Yang pertama itu latar belakangnya, yang dimana fatherless adalah kondisi tidak hadirnya peran ayah baik secara fisik maupun secara psikologi, yang dimana pada umumnya itu berdampak pada kondisi perkembangan anak, yang dimana perkembangan anak dalam sosial, emosional, dan psikologis anak. Banyak keluarga yang menganggap masalah ini sebagai hal kecil sehingga tidak ditangani dengan serius. Generasi Gen Z ini atau generasi Z tumbuh di era digital dengan pola pikir yang lebih terbuka dan kritis terhadap hubungan, namun memiliki tantangan emosional tertentu. Adapun rumusan saya di sini yang ada 3. Yang pertama, apa penyebab terjadinya fenomena fatherless di kalangan Gen Z? Yang kedua, bagaimana dampak terhadap kehidupan sosial dan emosional Gen Z? Yang ketiga, bagaimana strategi adaptasi Gen Z dalam menghadapi fatherless? Tujuan penelitian saya ada: yang pertama itu mendeskripsikan faktor penyebab fatherless, yang kedua menganalisis dampak sosial dan emosional pada Gen Z, dan yang ketiga memahami strategi adaptasi Gen Z dalam kehidupan sosial. Dan manfaat teoritisnya ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu antropologi sosial dalam memahami dinamika peran keluarga dan dampak fatherless terhadap pembentukan identitas generasi muda di lingkungan perdesaan. Kedua itu manfaat praktisnya, memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya peran ayah dalam karakter anak. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pembinaan keluarga. Yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai keluarga fatherless. Selanjutnya itu penelitian terdahulu, di mana Anestesi dan kawan-kawan 2024 membahas tentang fenomena fatherless, penyebab dan konsekuensi terhadap anak dan keluarga, di mana fatherless menyebabkan lemahnya hubungan emosional anak mengalami masalah komunikasi, keteladanan, dan hubungan sosial. Keluarga patriarki memperparah ketidakhadiran ayah ini. Dan yang kedua itu Syarifah dan kawan-kawan tahun 2025 tentang kesulitan perempuan Gen Z yang mengalami fatherless dalam memilih pasangan hidup, yang dimana fatherless mempengaruhi kemampuan perempuan Gen Z memilih pasangan. Kurangnya figur ayah ini membuat remaja kehilangan standar hubungan yang sehat, ketergantungan emosional dan komunikasi yang buruk terjadi. Dan bisa juga dimana kehilangnya peran ayah ini membuat perempuan bergantung pada lelaki yang lain, atau dia mencari ayah di lelaki yang lain, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada Nabila dan kawan-kawan tahun 2025, dampak fatherless terhadap perkembangan anak. Anak fatherless rentan mengalami gangguan emosional dan perilaku negatif. Rendahnya kepercayaan diri dan ketergantungan pada ibu ditemukan pada banyak kasus. Norma patriarki memperkuat stereotip peran ayah hanya pencari nafkah. Yang terakhir itu di mana Arbiana dan kawan-kawan 2024, dinamika fatherless terhadap pengembangan diri remaja perempuan, yang dimana remaja perempuan fatherless mengalami instabilitas emosi. Beberapa menunjukkan efek positif seperti meningkatkan kemandirian dan pengaruh motivasi. Peran ayah sangat berpengaruh pada pembentukan kontrol diri remaja. Ada landasan teori saya yang saya gunakan, yaitu teori struktural fungsional Robert Camerton, yang dimana menurut Robert, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, teori struktural fungsional ini menjelaskan bahwa ketidakhadiran ayah mengganggu fungsi sosial keluarga, yang kemudian berdampak pada proses sosialisasi anak di masyarakat. Remaja yang tidak memiliki ayah cenderung menghadapi masalah dalam menjalankan peran sosial, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Hal ini menunjukkan dalam kerangka fungsional bahwa peran ayah sebagai agen sosialisasi utama tidak berjalan dengan baik. Akibatnya ketidakseimbangan sosial terjadi dalam keluarga dan lingkungan. Kerangka pikir saya itu fatherless,
gangguan fungsi keluarga, ketidakhadiran ayah, mengganggu sosialisasi dan pembentukan karakter. Gen Z membangun pola interaksi baru melalui media digital. Yang ketiga, adaptasi sosial muncul sebagai bentuk usaha mencapai keseimbangan. Baik, di sini ada jenis penelitian yang saya memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana lokasi penelitian saya itu Desa Sukajadi Aceh Tamiang, Dusun Citra 3. Dan informan penelitian saya itu remaja usia dari 17 tahun sampai 25 tahun dan yang memiliki pengalaman langsung terkait fatherless. Teknik pengumpulan data saya itu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data saya itu reduksi kata, memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data penting. Yang kedua, penyajian data disusun dalam narasi terstruktur terkait fenomena fatherless. Dan ketiga, penarikan kesimpulan, verifikasi berulang hingga data mencapai kejenuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.